Untuk materi yang pertama yaitu strategi promosi melalui email. Email singkatan dari electronic mail adalah sebuah metode komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan digital melalui jaringan komputer. Biasanya internet. Pesan-pesan ini dapat berupa teks, gambar, atau lampiran lainnya dan dapat dikirim dari satu pengguna ke pengguna lainnya atau dari satu grup pengguna ke grup pengguna lainnya. Selain itu, kegunaan email sangat luas dan meliputi berbagai aspek termasuk pemasaran. Email juga merupakan alat yang kuat dalam strategi pemasaran digital. Perusahaan menggunakan email untuk mengirimkan promosi, penawaran khusus, dan konten informatif kepada pelanggan potensial atau pelanggan yang sudah ada. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran merek, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Selain itu, terdapat strategi promosi melalui email yang efektif. Di antaranya, yang pertama ada segmentasi pelanggan. Pisahkan pelanggan Anda ke dalam kelompok berdasarkan preferensi, perilaku pembelian, atau demografi. Hal ini memungkinkan untuk mengirimkan pesan yang lebih terkait dan disesuaikan. Yang kedua ada pembuatan konten menarik. Buatlah konten yang relevan, menarik, dan bernilai tambah bagi penerima. Gunakan judul yang menarik, perhatian, dan isi yang mudah dipahami. Yang ketiga ada penggunaan personalisasi. Gunakan nama penerima dan informasi pribadi lainnya jika memungkinkan. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan membantu menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Nah, yang terakhir ada pemilihan waktu pengiriman yang tepat. Pilih waktu pengiriman email yang optimal berdasarkan analisis data. Hal ini bisa berbeda tergantung pada demografi pelanggan dan industri. Yang kedua ada strategi e-promosi melalui forum online. Strategi e-promosi melalui forum online melibatkan penggunaan forum internet sebagai platform untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek. Forum online adalah tempat di internet di mana penggunaan dapat berbagi informasi, bertukar pendapat, dan berinteraksi satu sama lain dalam diskusi topik tertentu. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam merancang strategi e-promosi melalui forum online. Yang pertama, pilih forum yang tepat. Identifikasi forum-forum online yang relevan dengan target pasar kita. Pilih forum yang memiliki anggota yang aktif dan tertarik pada produk atau layanan yang kita tawarkan. Yang kedua ada bangun reputasi. Sebelum memulai promosi, bangun reputasi kita di forum tersebut dengan berpartisipasi dalam diskusi, memberikan jawaban yang berharga, dan membantu anggota forum lainnya. Hal ini akan membuat kita lebih dipercaya dan diterima oleh komunitas. Yang ketiga, sesuaikan pesan promosi. Ketika memposting promosi, pastikan pesan kita sesuai dengan konteks dan aturan forum. Hindari tindakan spam dan jadilah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi lain di forum. Yang keempat ada berikan nilai tambah. Jangan hanya mempromosikan produk atau layanan kita, tetapi juga berikan nilai tambah kepada anggota forum dengan memberikan informasi yang bermanfaat, tips atau saran yang relevan dengan topik diskusi. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini dan menjaga etika yang baik dalam berpartisipasi dalam forum online, kita dapat memanfaatkan forum sebagai alat promosi yang efektif untuk membangun kesadaran merek, meningkatkan lalu lintas, situs web, dan memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya adalah strategi e-promosi melalui blog. Mengapa sih blog itu penting dalam suatu e-promosi? Blog ini memiliki peran krusial dalam e-promosi karena merupakan platform yang memungkinkan bisnis untuk secara konsisten berbagi informasi, konten, dan berinteraksi dengan audiens secara langsung. Melalui blog, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan otoritas di industri mereka dengan menyediakan nilai tambah melalui artikel informatif, ulasan produk, dan berbagai konten menarik lainnya. Selain itu, blog juga merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari dengan optimalisasi SEO sehingga membantu meningkatkan lalu lintas ke situs web dan mengkonversi pengunjung menjadi pelanggan setia. Yang selanjutnya kelebihan dan kekurangan menggunakan blog. Kelebihannya, menggunakan blog dalam strategi e-promosi termasuk kemampuan sebagai platform yang relatif mudah dikelola dan diperbaharui, memberikan ruang untuk konten yang lebih mendalam dan informatif, serta meningkatkan interaksi dengan audiens melalui komentar dan berbagai konten. Namun, ada juga kelemahannya meliputi perlu waktu dan konsistensi untuk membangun pembaca yang setia.
persaingan yang ketat di pasar, blog yang padat, serta tantangan dalam memastikan konten blog terus relevan dan terindeks baik oleh mesin pencari. Yang selanjutnya adalah strategi promosi yang bisa dilakukan di blog. Yang pertama, buat konten yang menarik untuk blog. Yang kedua, SEO atau Search Engine Optimization untuk blog. Yang ketiga, pemasaran konten atau konten marketing melalui blog. Yang keempat, penggunaan media sosial dalam menyebarkan konten blog. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi untuk penggunaan e-promosi melalui blog di masa depan. Kesimpulan dari penggunaan e-promosi melalui blog adalah bahwa ini merupakan strategi yang efektif untuk membangun kesadaran merek, memperluas jangkauan audiens, dan menghasilkan lalu lintas organik yang berkelanjutan. Melalui konten yang menarik, pemasaran konten yang tepat, pengoptimalan SEO, dan integrasi dengan media sosial, blog di masa depan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan bisnis di masa depan. Rekomendasi untuk penggunaan e-promosi melalui blog adalah untuk terus-menerus meningkatkan interaksi dengan pembaca melalui komentar dan sharing, serta memperkuat integrasi dengan platform media sosial untuk memperluas dampak dan mempercepat pertumbuhan bisnis. Lalu selanjutnya adalah strategi promosi melalui affiliate marketing. Pengertian afiliasi marketing yaitu adalah model bisnis di mana pengiklan membayar komisi kepada afiliasi atau juga dikenal dengan mitra afiliasi atau publisher untuk setiap pengunjung atau pelanggan yang dihasilkan melalui upaya pemasaran afiliasi. Dalam konteks ini, afiliasi mempromosikan produk atau layanan pengiklan melalui tautan unik atau kode yang disediakan oleh pengiklan. Ketika seseorang mengklik tautan afiliasi tersebut dan melakukan tindakan tertentu seperti pembelian produk, afiliasi akan menerima komisi atau imbalan yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat e-promosi melalui afiliasi marketing, yaitu dari sisi pengiklan, keuntungannya adalah mendapatkan manfaat dari affiliate marketing dengan mendapatkan akses ke audiens yang lebih luas melalui upaya pemasaran afiliasi. Mereka juga hanya membayar ketika ada tindakan yang diinginkan yang terjadi, membuat biaya pemasaran lebih terukur dan efisien. Lalu yang selanjutnya adalah keuntungan dari sisi afiliasinya. Afiliasi mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan tanpa harus menciptakan produk sendiri. Mereka dapat memilih produk atau layanan yang sesuai dengan audiens mereka dan fokus pada mempromosikannya. Lalu selanjutnya adalah proses affiliate marketing. Jadi yang pertama, dalam affiliate marketing prosesnya yang pertama memilih produk untuk dipromosikan. Afiliasi mulai dengan memilih produk atau layanan yang ingin mereka promosikan. Pemilihan produk ini seringkali didasarkan pada minat atau keinginan afiliasi serta relevansi dengan audiens target mereka. Lalu yang kedua, beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah tingkat komisi yang ditawarkan, popularitas produk, reputasi merek, dan potensi permintaan dari audiens afiliasi. Lalu yang kedua, pendaftaran program affiliate. Setelah memilih produk, afiliasi perlu mendaftar ke program afiliasi yang disediakan oleh pengiklan atau platform afiliasi. Selama proses pendaftaran afiliasi akan diberikan tautan afiliasi untuk tautan afiliasi unik atau kode pelacak yang akan digunakan dalam promosi. Nah, program afiliasi ini kan disediakan oleh platform afiliasi. Nah, salah satunya yaitu contohnya adalah Shopee Affiliate, lalu ada juga TikTok, seperti itu. Lalu yang ketiga, mempromosikan produk.
Nah, setelah menjadi bagian dari program afiliasi mulai mempromosikan produk atau layanan tersebut. Mereka dapat menggunakan berbagai saluran promosi seperti situs web, blog, media sosial, email, marketing, video YouTube, dan banyak lainnya. Lalu tautan afiliasi untuk pelacak ini akan disematkan dalam konten promosi seperti ulasan produk, artikel, postingan media sosial, atau iklan. Lalu yang keempat, mengarahkan traffic ke situs pengiklanan. Tujuan afiliasi adalah mengarahkan lalu lintas atau pengunjung ke situs web atau halaman produk pengiklan melalui tautan afiliasi. Saat pengunjung mengklik tautan afiliasi dan berakhir di situs pengiklan, tindakan tersebut direkam melalui kode pelacak. Lalu yang kelima, pengukuran konversi dan komisi. Pengiklan menggunakan kode pelacak untuk melacak aktivitas pengunjung yang datang melalui tautan seorang afiliasi. Jika pengunjung melakukan tindakan yang diinginkan oleh pengiklan seperti pembelian produk, pendaftaran, atau klik pada tautan tertentu, ini dianggap sebagai konversi. Afiliasi akan menerima komisi atau imbalan sesuai dengan jenis konversi yang terjadi, sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Lalu yang keenam adalah penerimaan komisi. Setelah konversi terjadi dan informasi telah direkam, afiliasi akan memulai menerima komisi dan pengiklan. Proses ini biasanya terjadi sesuai dengan jadwal pembayarannya yang telah disepakati seperti bulanan atau setelah mencapai batas minimum komisi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan optimalisasi. Seorang afiliasi yang sukses akan terus mengevaluasi kinerja promosi mereka. Mereka akan melihat metrik seperti tingkat konversi, jumlah klik, dan komisi yang diterima. Lalu yang selanjutnya adalah strategi e-promosinya. Dalam strategi e-promosi melalui affiliate marketing, tentunya harus dengan didukung oleh beberapa tahapan, yaitu yang pertama membuat konten yang berkualitas. Lalu yang kedua adalah SEO atau Search Engine Optimization, lalu optimasi media sosial, lalu review produk, lalu pemberian kupon dan diskon. Strategi promosi melalui social networking adalah metode pemasaran digital yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek tertentu kepada pelanggan online. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan, dan mendorong interaksi antara merek dan konsumen melalui konten yang relevan. Di sini ada pun beberapa langkah dalam strategi promosi melalui social networking. Yang pertama yaitu mengidentifikasi target pelanggan. Penting bagi kita untuk mengetahui siapa target pelanggan sehingga dapat membuat konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua, membuat konten berkualitas. Pastikan untuk membuat konten yang menarik, informatif, dan menarik perhatian menggunakan gambar, video, dan teks yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga yaitu jadwalkan posting secara konsisten. Membuat jadwal posting yang konsisten untuk memastikan bahwa konten tersebut selalu segar dan up to date. Dan yang terakhir yaitu menggunakan hashtag yang relevan untuk membantu pengguna menemukan konten yang diposting Anda. Selanjutnya, gencarlah berinteraksi dengan pengikut atau followers. Berikan tanggapan yang cepat dan berinteraksi dengan pengikut. Hal ini dapat membantu hubungan yang kuat dengan pengikut dan meningkatkan keterlibatan mereka. Yang terakhir yaitu menggunakan fitur iklan. Platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook menawarkan berbagai fitur iklan yang dapat membantu menjangkau halayak yang lebih luas dan mempertimbangkan untuk menggunakan fitur iklan ini untuk meningkatkan efektivitas promosi tersebut. Bagaimana media sosial dapat digunakan untuk e-promosi? Media sosial adalah salah satu platform di mana seseorang atau perusahaan bisa melakukan kegiatan e-promosi dan sebagai tempat wadah jual beli.
Salah satunya yaitu aplikasi TikTok. Sejak tahun 2020, aplikasi TikTok ini sudah berkembang pesat dan menjadi budaya baru di Indonesia. Meskipun aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2018. Namun belakangan ini banyak masyarakat yang menggemari dan memakai aplikasi TikTok ini. TikTok menjadi salah satu platform yang digemari oleh masyarakat di berbagai usia. Mereka memberikan sarana berbagi konten yang bervariasi dari segi kreativitas, video, challenge, foto, bernyanyi, menari, dan yang lainnya. Karena banyaknya yang menggunakan aplikasi ini, sehingga mereka memberikan peluang untuk sarana e-promosi. Apa aja sih strategi marketing yang dapat dilakukan oleh aplikasi TikTok ini sebagai e-promosi? Yang pertama, menggunakan hashtag. Hashtag merupakan tanda yang bisa digunakan untuk sebuah pokok bahasan peristiwa atau produk agar mudah dicari oleh konsumen. Di sini, dengan menggunakan hashtag, diharapkan konsumen dapat mudah dan cepat untuk mencari produk yang ingin dibeli. Yang kedua, mengikuti tren yang ada. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh TikTok ini yaitu mengandalkan video yang sedang tren atau yang sedang terjadi. Saat ini, produsen dapat menentukan momen yang sesuai untuk produknya agar dikenalkan atau dipromosikan kepada konsumen. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan influencer. Di sini kita bisa berkolaborasi dengan para influencer yang sangat digemari dan memiliki pengikut yang banyak. Sehingga strategi e-promosi yang dapat dilakukan TikTok ini bisa menarik dan memikat para hati konsumen. Dengan catatan, tujuan pasar yang dituju harus jelas. Yang keempat, memberikan deskripsi yang jelas. Seseorang akan tertarik pada sebuah video bukan hanya dari kontennya, tetapi juga dari deskripsi produk yang kita sampaikan. Di sini tujuannya agar konsumen bisa memahami konten yang bakal kita sampaikan kepada mereka. Yang terakhir, sering memposting video dan dapat disela dengan iklan. Strategi e-promosi yang dapat dilakukan di sini yaitu upload video atau memposting video secara rutin sehingga lebih banyak orang atau masyarakat yang bisa melihat atau mengunjungi akun produk kita. Semakin banyak kita mengunggah video, maka semakin banyak juga peluang konsumen untuk melihat produk kita. Nah, jika sudah banyak nih, kita bisa menambahkan strategi yang lain, yaitu menambahkan iklan, sehingga promosi yang dapat kita promosikan dapat dilakukan dan dapat ditargetkan. Selanjutnya, rancangan e-promosi untuk produk atau layanan tertentu. Something merupakan brand lokal di industri kecantikan yang kini sudah banyak dikenal masyarakat. Kemunculan Something pada Mei 2019 yang didirikan oleh Kiren Ursula langsung menarik perhatian para pecinta kecantikan. Something dinilai sebagai solusi yang memenuhi kebutuhan berbagai jenis kulit dari semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dengan kualitas internasional. Rancangan e-promosi untuk produk atau layanan Something dalam industri kecantikan dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, konten berkualitas. Buat konten yang menarik dan informatif terkait produk Something, termasuk tips perawatan kulit, tutorial penggunaan produk, dan testimoni pelanggan. Kedua, pilih platform yang tepat. Gunakan media sosial populer seperti TikTok dan Instagram untuk mempromosikan produk dengan melakukan live, posting di feed Instagram, dan mengadakan challenge di TikTok. Yang ketiga, kemitraan dengan influencer. Kerjasama dengan influencer terkenal seperti Tasya Farasya untuk mengulas produk Something dan membagikan pengalaman mereka di akun resmi TikTok dan Instagram Something. Keempat, kontrak dengan brand ambassador. Jalin kerjasama dengan brand ambassador lokal ataupun internasional untuk mempromosikan produk Something melalui akun Instagram mereka serta membuat iklan yang menarik. Kelima, diskon dan penawaran khusus. Tawarkan diskon dan penawaran khusus bagi pelanggan yang membeli produk Something dalam periode tertentu, serta paket
paket bundling dengan bonus tambahan untuk menarik lebih banyak pembeli.